Saudara berkomunikasi dengan siapa saat itu? Awal itu begitu saya keluar, yang datang itu laki-lakinya dulu menceritakan. Kemudian ada satu. Saudara tahu siapa itu laki-laki itu? Saya tidak tahu awalnya. Pada saat itu tidak tahu. Sekarang saudara tahu siapa? Tahu. Siapa? Saudara? Suami pasien. Dari pasien itu ya. Ya. Oke. Terus apa yang dibicarakan? Ya, dibicarakan kalau pasien sedang kumpul sama di kafe di Grand Indonesia, kemudian minum kopi, gak lama setelah itu tidak sadar dan kejang-kejang, menurut keterangan dari suaminya. Menurut keterangan dari suaminya itu ya. Oke. Ketika dilakukan RCP tadi saudara juga ada EKG, juga ada infus, Ya. ada oksigen juga. Itu berfungsi tidak? Artinya gini, infus itu jalan enggak? Tidak. Oksigen itu ada yang masuk tidak? Kalau lihat dari pergerakan parunya tidak. Tidak. Apakah saudara juga kemudian melakukan mencermati maupun mengamati kondisi tubuh korban saat itu? Iya. Ya, apa yang bisa saudara jelaskan? Apa tanda-tanda atau kondisi fisik pada tubuh korban itu seperti apa? Tubuh korban sih ya secara normal tidak ada, ya normal aja. Kemudian tapi di daerah bibir memang ada tanda kebiruan. Di daerah bibir ada tanda kebiruan. Ya. Tanda kebiruan itu terlihat dari luar atau harus dibuka dulu baru terlihat? Terlihat dari luar. Terlihat dari luar ya. Lantas apakah betul saudara juga yang memasukkan atau mencatat dalam resum medis ya, istilahnya resum medis ya. Betul. Betulkah resum medis itu yang kemudian tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Dr. Sutrisno sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Abdi Waluyo? Betul. Mungkin saya bacakan ininya. Pada tanggal 6 Januari 2016 jam 18.00 pasien datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo, diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyutnya jantung tidak ada. Dilakukan bantuan nafas dan resusitasi jantung paru selama kurang lebih 15 menit dan usaha bantuan yang dilakukan tidak ada hasilnya. Pupil melebar, refleks cahaya negatif, bibir kebiruan, dan hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung paru dihentikan, pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter dan perawat dan keluarga pada jam 18.30. Ya. Apakah itu juga bunyi dari resum medis saudara? Iya, betul. Yang kemudian dituangkan? Oke. Betul. Saat itu untuk menentukan waktu kematian itu harus dibicarakan dengan tim perawat atau keluarga, harus ditanya juga betul juga ditanyakan dengan keluarga saat itu juga. Ditanyakan bagaimana itu, Pak? Di sini kan ada keterangan dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat dan keluarga. Iya, ada. Ada. Setelah dinyatakan meninggal, itu apakah masih dipasang tadi? Apa kemudian dilepas? Alat-alat dilepas ya. Semua dilepas. Ada tindakan medis apa lagi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Waktu itu keluarga berbicara sama saya, ya, yang mengantar berbicara sama saya, kira-kira kenapa penyebab kematiannya. Ya, saya bilang saya belum bisa tahu karena apa, karena banyak kemungkinan. Nah, secara medis itu banyak kemungkinannya, misalnya serangan jantung atau misalnya ada pembuluh darah di kepala yang pecah. Akhirnya saya coba tawarkan untuk membuktikan salah satu yang paling gampang, karena saya pernah dapat pengalaman kasus pembuluh darah kepala pecah, kemudian gejalanya mirip. Akhirnya saya tawarkan keluarga gimana kalau kita periksakan CT scan untuk membuktikan apakah ada pembuluh darah yang pecah di otak. Akhirnya dilakukan, setelah dilakukan sudah ada hasilnya, ternyata hasilnya normal, tidak ada pembuluh darah di otak yang pecah. Oke, dari CT scan atau yang dinamakan CT brain? Iya betul, CT scan brain. Oke, CT brain di sini keterangannya kesan tidak ada kelainan. Betul.
Selain dilakukan CT brain ataupun CT scan, untuk itu kan kalau dugaannya ada pembuluh darah pecah ya. Tapi kalau dugaan ada jantungnya berhenti, dilakukan tindakan apa? Tindakannya resusitasi itu Pak. Cuman resusitasi ya, itu. Tapi kalau misalnya untuk membuktikan itu karena serangan jantung atau tidak. Maksud saya serangan jantung, masih kalaupun ada serangan itu jantung. Itu harus dari pemeriksaan otopsi. Oh, harus dilakukan pemeriksaan otopsi. Iya. Saat itu ada juga tindakan lain? Saya diminta oleh orang tua pasien untuk mengambil cairan lambung dari pasien. Diminta untuk mengambil. Iya. Saudara tadi menjelaskan, saksi tadi menjelaskan harus dilakukan otopsi. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena di rumah sakit kami bukan fasilitas yang memadai untuk melakukan otopsi. Oh, tidak memadai. Iya. Dan waktu itu sudah saya sampaikan juga ke pihak keluarga kalau memang dari keluarga merasa janggal, kami rujuk ke rumah sakit, ke fasilitas yang memang tersedia untuk melakukan tindakan otopsi. Waktu itu yang terdekat jadi RSCM. Oke, apa tanggapan keluarga saat itu? Keluarga menolak untuk dilakukan Keluarga menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tegas melakukan otopsi itu? Keluarga menolak untuk dilakukan otopsi ya? Iya. Tapi akhirnya disarankan diambil tadi. Dari keluarga meminta ya udah untuk membuktikan lain, tolong ambilin cairan lambung aja. Saat itu saudara saksi mengetahui enggak apa alasan keluarga untuk meminta diambil cairan lambungnya? Waktu itu ayah dari pasien meminta karena ayah si pasien merasa anaknya ini diracun. Oh gitu. Jadi itu yang untuk mengambil cairan lambung itu untuk memenuhi permintaan dari keluarga pasien itu ya. Iya. Selain terhadap pasien, apakah saat itu tadi saksi juga sudah menyelangkan bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang akhirnya belakangan diketahui suaminya, kemudian ada 3 orang perempuan ya, salah satunya ada terdakwa ini. Ya. Apakah saksi mengetahui siapa 2 orang lainnya itu akhirnya? Saat itu mungkin belum ya, tapi yang saya siapa? tahu kawan dari korban yang bernama Hani. Kawan dari korban yang bernama Hani. Iya, satu lagi? Satu lagi saya tidak tahu. Saksi tidak tahu siapa lagi ya? Kalau lihat dari usia lebih tua. Lebih tua, oke. Terhadap mereka, artinya baik suaminya, kemudian terhadap saksi Hani ataupun terdakwa ini, apakah juga dilakukan perawatan, tindakan dari pihak rumah sakit? Setelah saya menangani Hani dan udah berbicara sama suami dari pasien. Saudara menangani Hani? Ya, setelah menangani Mirna. Oh, Mirna. Menangani Mirna, kemudian bicara mencari tahu penyebab kejadiannya apa. Ya. Waktu itu Hani setelah itu juga bicara dengan panik dan tangan gemetar kalau mengaku kalau dia juga meminum kopi yang minum dari pasien juga, dan ya kayak saya bisa mati juga dong dok, saya bisa mati juga dong dok gitu. Kenapa? Saya menarik ini. Kenapa dia mengatakan saya bisa mati juga dong dok? Apa pembicaraan sebelumnya? Itu kan semacam kata-kata kesimpulan ya, kata kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya. Kenapa ada? Bagaimana ininya? Pembicaraannya? Apakah saudara ingat? Kenapa dia ngomong? Berarti saya juga, karena saya minum, berarti saya juga bisa mati juga dok? Apa? Pembicaraan apa saat itu? Gitu, karena saat dia meminum juga dari gelas yang sama, dia merasa kalau memang ada sesuatu di kopinya, dia juga bisa mati. Oke, gitu. Terus apa saran? Setelah itu saya tenangkan Mbak Haninya, saya suruh baring di tempat tidur, saya minta perawat untuk lakukan tensi, pengecekan nadi, kemudian saya periksa secara fisik. Jadi dibaringkan? Dibaringkan di UGD juga? Di UGD juga. Di UGD juga. Terus dilakukan tindakan apa tadi? Pemeriksaan tekanan darah, nadi, tensi ya. Kemudian pemeriksaan fisik ya, dari keseluruhan yang saya temukan sih tidak ada kelainan apa-apa. Kondisinya normal. Kondisinya normal. Saudara memberikan resep obat terhadap? Iya, setelah saksi ini sudah mau pulang, saya resepkan obat. Oh, saudara memberikan obat. Ya. Obat apa yang saudara berikan atau saudara resepkan? Saya resepkan untuk ditebus di apotik. Oh gitu ya. Obat apa yang? Ada 2 macam, satu norit, kemudian yang satu lagi laksasium. Kenapa saudara berikan norit dan laksasium itu? Ya, karena dari
dari pengakuan pasien karena dia merasa ada sesuatu yang lain, takutnya racun atau apa, makanya saya berikan norit karena norit berfungsi untuk menyerap racun dan laksasium itu sebagai pencahar untuk membuang racun yang di dalam badan. Untuk pencahar ya, Iya. laksasiumnya. Saudara juga menyarankan agar mengkonsumsi makanan atau minuman betul. selain obat kepada Iya. Apa Untuk yang makan sudah- dan minum banyak supaya ibaratnya kayak detox secara alami aja, makanya saya kasih obat supaya bisa dibuang juga. Oh, jadi itu saran saudara untuk memakan atau meminum makanan minum itu untuk detox ya maksudnya. Oke. Selain itu apakah juga saudara memeriksa terhadap terdakwa? Waktu itu Mbak Jessica mengaku sesak. Waktu saya datang, saya tanya punya riwayat sakit apa. Dari Mbak Jessica mengaku punya sakit asma ya, riwayat dari ibunya. Ya saya suruh baring, kemudian saya kasih oksigen, saya periksa. Tapi kalau tanda-tanda asma kan jelas ada menginya. Kalau ini sih dalam kondisi normal. Ada apa? Ada apa? Mengi, Mengi. bunyi nafas. Bunyi nafas itu ya. Seperti apa ya? Ngik-ngik begitu betul. Oh, jadi kalau asma seperti itu. Asma khasnya seperti itu. Khasnya seperti itu. Saudara melakukan pengecekan terhadap Iya. kondisi terdakwa. Terus apa yang saudara ini kan? Akhirnya saya bilang sama Mbak Jessica baring aja. Saya berpikir karena kawannya baru meninggal ada faktor psikologis shock, jadinya biar tenang dulu. Itu aja saya lakukan. Akhirnya ada tanda-tanda mengi itu? Enggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Terus tindakan apa selain dibaringkan di tiduran Enggak supaya ada lagi, Pak. Hanya itu. dipasangi Enggak ada. oksigen atau apa? Hanya oksigen saja. Dipasangi oksigen. Setelah itu Setelah itu tetap lemas atau beliaunya ini sehat? saya nggak terlalu perhatikan setelah itu karena ada pasien lain juga. Gitu. Tapi setelah udah mau pulang sih memang Mbak Jessica sih seperti biasa aja udah. Sudah seperti biasa. Berarti saya tekan untuk saya bisa punya pemahaman. Jadi untuk terhadap Hani hanya dilakukan tensi Tensi, dan pemeriksaan nadi, meraba nadi. Kemudian pemeriksaan fisik. untuk Jessica ini hanya direbahkan dan diberikan oksigen. Iya, Begitu saja ya. itu saja. Ada terakan lain silakan. Saudara saksi, tes. Saya melanjutkan teman saya tadi. Baik. Tadi saudara waktu korban Mirna datang, saudara kan ikut memeriksa bersama tim dan dokter Prima ya? Awal nggak, bukan saya pas datang pertama saya nggak terima. Oh, Pak. datang pertama? Saya belakangan datang. Belakangannya? Iya. Iya. Nah, saudara datang itu setelah dilakukan periksa RGP? Sedang dilakukan. Sedang dilakukan? Sedang dilakukan. EKG? EKG itu setelah saya turun membantu dari dokter Prima bilang sudah 15 menit, kita hentikan, kita coba periksa EKG. Nah, saudara waktu itu melihat secara detail nggak dari tubuh? Waktu itu korban dalam kondisi pakaian atau sudah? Pakaian lengkap, tapi karena untuk melakukan resusitasi kita harus lihat dadanya harus terlihat, jadi kita buka. Nah, saudara lihat semuanya, fisiknya dari? Lihat, untuk daerah dada dan perut lihat. Yang tadi terlihat ada kejanggalan apa? Nggak ada kejanggalan sih Pak, Nggak ada. normal aja. Yang bibir itu tadi biru? Hanya bibir aja warnanya kebiruan. Nah, saudara buka bibirnya? Enggak. Dalamnya mulutnya? Enggak. Untuk periksa mata, saudara lihat periksa matanya? Periksa mata enggak. Periksa mata, tapi penampakan yang terlihat? Hanya bibir, bibiruan, kemudian ya tidak ada pergerakan nafas saja udah. Kenapa? Tidak ada pergerakan nafas dari dadanya, nggak ada pergerakan nafas.